Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima ikhwani min anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa bil ulama wal awliya was syuhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Asani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Maliki al-Asani amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan sama-sama mengambil hikmah dari Al-Imam Yunus bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Yunus bin Ubaid bin Dinar Al-Imam Al-Qudwa Al-Hujjah Abu Abdillah Al-Abdi Maulahum Al-Basri min sigharit tabi'in wa fudalaihim. Beliau adalah Imam Al-Qudwah yang dijadikan panutan, yang dijadikan hujjah. Dan beliau adalah orang Basrah, termasuk tabi'in, yaitu orang-orang yang bertemu dengan sahabat. Jadi periode kedua. Apa kata beliau, mutiara hikmah beliau? Pertama, qala laisa syai'un azu min syai'ain dirhamin tayyibin wa rajulin ya'malu ala sunnatin. Tidak ada sesuatu yang lebih agung daripada dua perkara. Yang pertama yaitu dirhamin tayyibin, satu dirham yang halal, yang bagus. Yang kedua warajulin ya'malu ala sunnatin, yang kedua seorang yang beramal mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting, dua hal yang sangat penting, yaitu makan yang halal, kemudian yang kedua beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang makannya halal tapi amalnya berselisih dengan sunnah Rasulullah, ya, nggak suka ngamalin sunnah Rasulullah, ya, ini salah jalan. Apalagi makannya sudah haram, ya, makannya haram tapi sukanya yang sunnah dilakukan, yang sunnah, tapi makannya haram, ya nggak nyambung juga. Makan itu luar biasa pentingnya. Ibadah itu tergantung semuanya ini kepada makan. Mau sholatnya, mau puasanya, mau hajinya, zikirnya, doanya, itu tergantung kepada makan. Makannya biasa, adat saja. Tapi kalaulah sampai makan itu yang dimakan adalah perkara yang haram, ya sholatnya jadi
tidak diterima, puasanya, hajinya, doanya nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntun semuanya gagal karena makannya yang tidak dijaga. Penting sekali. Makanya Al-Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini termasuk keistimewaan beliau ini, makanan haram tidak akan masuk ke dalam perutnya. Jadi ceritanya, saya sudah pernah juga ceritakan, pada suatu hari beliau diberi segelas susu oleh hamba sahayanya. Dibeli segelas susu, nah, susu diminumlah sama Sayyidina Abu Bakar. Setelah sudah habis susunya nih, baru Sayyidina Abu Bakar mungkin ragu, dia tanya, "Kau dapat susu ini dari mana?" Apa kata hamba sahayanya? Katanya, "Ini susu ini saya beli pakai duit saya yang dulu waktu di zaman saya ini saya jadi dukun." Dia jadi dukun, kemudian ada orang bayar dia, katanya, duit itu ini yang aku belikan susu yang kau minum. Mendengar itu lantas Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung memasukkan jarinya ke dalam tekaknya, dimasukkan ke dalam tekaknya. Supaya apa? Namanya kalau jari dimasukkan, akhirnya muntah habis-habisan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Muntah habis-habisan. Sampai kata sahabat Sayyidina Abu Bakar ini, kami pikir bahwa beliau ini langsung meninggal. Kalau bahasa kita lewatlah, karena sudah tergeletak habis, nggak bisa ngapa-ngapain, dikeluarkan. Kemudian diceritakanlah kisah ini kepada baginda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian bahwa sesungguhnya Abu Bakar Siddiq itu adalah orang yang makanan haram tidak akan masuk ke dalam perutnya, kata Rasulullah SAW. Dijaga. Tengok macam mana derajatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, para sahabat dan sebagainya. Jadi ini karena perutnya itu dijaga. Dirhamin tayyibin, penting. Satu dirham yang halal itu sangat penting. Jangan asal banyak aja, ekonomi lancar saja, tak mau tahu lah duit dari mana, yang penting banyak duit. Sholat rajin tapi makanannya nggak dijaga, pekerjaannya nggak dijaga, kayaknya udah soleh kayaknya, ternyata amalnya habis semuanya, nggak ada yang diterima sama Allah karena makanan yang tidak bagus. Makanya Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat, zakara rajulan, bercerita tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan pulang daripada safar, perjalanan, bahwa diceritakan di dalam keterangan hadis tersebut, pulang dari haji atau berumrah, al-ghubara wa ash. Jadi orangnya dekil gitu, berdebu, rambutnya berantakan, musafir. Begitu penatnya perjalanan jauh. Zaman dulu naik onta, balik haji dari Mekah naik onta, ratusan kilo. Macam mana ratusan kilo naik onta? Rasul ceritakan, yamuddu yadayhi ila sama, faqala ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Jadi orang musafir ini doanya mustajab. Musafir itu doanya mustajab. Nah, ini makanya ini ceritanya ada orang musafir balik dari haji atau umrah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Kata Rasul, wa mat'amu haram. Makanannya haram. Wa masyrabu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Rasulullah. Macam mana mungkin doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Musafir balik dari ibadah haji ataupun umrah, ini apakah tidak afdal? Saking fadilahnya musafir ini balik haji dari umrah, orang balik haji atau umrah itu dimintain doanya, datangin ke rumahnya, mintakan doa, mintakan sama Allah agar Allah mengampuni saya. Begitu adabnya. Nah, karena Rasulullah berdoa kepada, ya Allah ampunilah orang yang berhaji dan orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berhaji. Nah, makanya
Maksudnya ziarah kepada orang yang balik haji itu sebetulnya nggak perlu undangan. Orang datang, kita datang ke rumahnya, minta doanya. Berdasarkan hadis Rasulullah, ampunilah orang yang berhaji dan orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berhaji. Jadi begitu. Jadi mestinya orang balik haji, yang haji ini doakan, bukan yang di sini doakan dia. Terbalik. Ya boleh aja namanya doa tuh boleh aja. Tetapi Rasulullah mengatakan demikian. Fadilahnya ziarah orang yang balik haji. Ya. Macam mana nak dikabulkan itu padahal sudah balik haji, musafir lagi, doa mustajab, tapi ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena makanannya, minumannya, pakaiannya. Jadi dikasih makan dengan makan yang haram. Hancur semuanya ibadahnya. Jauh-jauh ke Mekah dan sebagainya, puluhan juta, ratusan juta bahkan. Tapi tidak ada hasilnya karena makannya tidak dijaga. Warajulin ya'malu 'ala sunnah, dan orang laki-laki beramal mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah mengikuti sunnah Rasul itu thariqah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremehkan walaupun hal-hal yang sederhana. Wa qala innama huma dirhamun amsakta anhu hatta taba laka faghadtahu wa dirhamun wajaba lillahi alayka bihaqqun fa'addaitahu. Innama huma dirhaman. Uang itu, uang maksudnya dirham itu sesungguhnya cuma ada dua saja yang diperbolehkan. Pertama, dirhamun amsakta anhu hatta tabalaka fa akhadtahu. Ini uang yang kau pegang, kemudian ketika engkau betul-betul membutuhkan, baru kau gunakan. Boleh. Itu boleh. Maksudnya tidak berlebihan. Kemudian wa dirhamun wajaba lillahi alaika bi haqqun fa addaitahu. Kemudian harta yang mana engkau wajib tunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu zakat. Itu yang boleh memiliki. Ini belanja untuk kepentingan kepentingan dirinya, kemudian untuk zakat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan zakat ya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih daripada itu. Ya ada yang untuk, apalagi untuk yang haram-haram dan sebagainya. Wajahu rajulun, wa qala law asabtu dirhaman, wa qala law asabtu dirhaman halalan lastaraitu bihi burran. Kalau aku mendapatkan 1 dirham yang halal. Jadi para ulama, para aulia itu mereka mempunyai satu istilahnya, amal-amal yang unggulan mereka. Ya, secara standar semuanya sholat, semuanya puasa, semuanya zakat tentu, semuanya infak. Ini secara standar amal umum itu mesti mereka lakukan. Cuma kan mereka itu punya ada amal-amalan yang khusus yang memang mereka ini jadikan betul-betul prinsipnya, dijadikan andalannya, bukan berarti yang lain tidak diamalkan. Kalau Imam Syekh Yunus bin Ubaid ini dia lebih sangat menekankan tentang masalah rezeki yang halal, makan makanan yang halal, lebih ke sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala membukanya di arah yang itu. Kata beliau, kalau aku mendapatkan 1 dirham yang halal, lastaraitu bihi burran, maka aku akan belikan gandum. Kalau aku dapat 1 dirham duit halal, maka aku akan berikan gandum. Summa sayyartuhu sawiqan, kemudian aku jadikan gandum ini menjadi bubur. Summa saqaituhul marda, kemudian aku berikan bubur ini kepada orang-orang yang sakit-sakit. Apa maksudnya? Ay anna aklal halal yusaidu al-shifa.
Sesungguhnya makan makanan yang halal itu bisa menjadi obat, penyembuh. Kebalikannya orang makan haram menjadi penyakit. Obat apa obat? Makannya halal, tubuh sehat. Karena semua yang dilarang oleh Allah pasti berbahaya. Pasti berbahaya semua yang dilarang. Baik itu yang haram memang asli haram, atau haram karena nyuri, karena korupsi dan lain sebagainya, nipu. Itu musnah. Jadi obat nggak susah-susah. Pokoknya makan yang halal itu obat. Ini justru obat dari yang haram. Ini macam mana? Terbalik. Kata Rasulullah, tidak ada perkara yang haram itu jadi obat. Nggak ada. Tengok Al-Imam Yunus bin Ubaid, Allah menfatah beliau di bab ini, membuka beliau di bab ini. Jadi kalau memang ada duit yang murni betul-betul halal ini, aku belikan gandum, bikin bubur biar bisa dimakan orang banyak, aku bagikan kepada orang-orang yang sakit. Supaya apa? Supaya mereka ini sembuh semua, jadi obat. Gandum aja bisa jadi obat macam-macam penyakit. Gak masuk akal. Iya, gak masuk akal, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Sementara kita kan sekarang tidak. Apa? Iktikad seperti itu kayak tidak ada gitu. Kayak tidak. Makanya di situ kata Rasulullah, seperti orang makan, ini bersihkan piringnya, jangan sisa. Kenapa? Karena engkau tidak tahu berkah di dalam satu piring itu yang mana. Tapi kalau kau makan semua, engkau berarti mesti kau dapatkan keberkahan itu. Berkah dari mana? Apa itu berkah? Ya di antaranya bisa menjadi obat. Orang ini banyak penyakit karena cara makannya salah. Mubadir, suka buang-buang, atau yang dimakan ini entah dari mana dia dapatnya, yang penting sedap. Ini haram jadi penyakit, halal jadi obat. Jadi ini bagus dimakan jadi obat. Orang suka buang-buang makanan, nah, dia akan kehilangan barakah makan. Kehilangan barakah makan, ya yang sakit ya malas ibadah lah, apalah, itu penyebab. Nah, jadi budaya hidup sehat ya antara ini berarti untuk urusan dunia, makan makanan yang halal itu untuk urusan dunia saja sudah berpengaruh bagus. Jadi sehat, masya Allah. Makanya kita tengok orang-orang zaman dulu, katanya orang zaman dulu nih sehat-sehat, umurnya panjang-panjang. Apa pasal? Makan dia, nanam sendiri semua. Tidak zaman sekarang ini bisnis dan lain sebagainya sudah luar biasa globalisasi. Zaman dulu padi nanam sendiri, sayur nanam sendiri, semuanya sendiri. Paling beli garam saja, tak pakai air laut ini kan, beli garam. Jadi kehalalannya lebih dijaga, sehat-sehat, penyakit pun tak macam-macam. Umurnya panjang-panjang, kuat-kuat. Wa qala ma'lamu sayan aqala min dirhamin tayyibin yunfiqu sahibu fi haqq aw akhin yuskanu ilaihi fil Islam wa ma yasdadani illa qillatan. Tidaklah aku dapatkan sesuatu yang lebih sedikit daripada 1 dirham yang halal, yang dinafkahkan, yang diinfakkan oleh pemiliknya di jalan yang hak. Maksudnya apa? Walaupun dia 1 dirham, kalaupun dia itu sedikit, tapi dia halal, kalau diinfakkan itu berarti bukan sesuatu yang sedikit. Dia banyak duit itu, tapi kok haram subat. Walaupun banyak, tapi hakikatnya dia bukan apa-apa. Nggak jadi apa-apalah, infak banyak tapi duit haram subat, abu-abu dan sebagainya. Jadi abu semuanya. Ibaratnya orang mencuci najis menggunakan air kencing, ya. Bersedekah pakai duit haram. Dapat pahala tak? Dapat pahala apa?
buang sial katanya, buang sial pula, tambah sial lah. Itulah repotnya apa? Uang haram itu, ya. Dimakan salah, diinfakkan pun salah. Nah, salah engkau. Kenapa cari yang haram? Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdi. Masih banyak tapi ngantuk orang, jadi aku selesaikan sekarang aja lah ya Pak. Sebenarnya masih ada lagi. Tapi berhubung pada ngantuk, ya tak ngantuk sangat sih. Takut. Masalah ada hal yang luar biasa. Satu, tak apa terakhir saja ambil ujungnya saja. Saya sudah pernah sampaikan. Penutup, waqala ifadu anni salasan. Ini nasihatnya orang soleh, para wali besar, tabi'in. Kau hafalkan dari aku 3 perkara. Pertama, la yadkhulanna ahadukum ala sultanin ya'idhuhu. Jangan kau masuk, janganlah salah seorang di antara kalian masuk ke sultan untuk menasehatinya. Datang nak nasihati sultan, apa pasal tak boleh ni? Ai hatta yakun ahlan lidzalik li'alla yuftanu bidunyak au yata'adza min bala'i fafham. Kenapa? Karena ketika hatta yakun ahlan lidzalik, boleh kau datang kepada sultan kalau memang dia ini orang yang memang ini dinasihatin bisa kayaknya. Sudah ada tanda-tanda ini sultan ini bisa dinasihati. Kalau tidak bisa, li alla yuftanu bidunyah, maka ditakutkan ini yang mau nasihatin ini, kamu yang nak nasihatin dia, engkau akan terkena fitnah dunianya sultan. Nak nasihatin sultan tak boleh begini, tak boleh begini, haram. Kata anak buah dia, kasih duit segepok, pam, diam sudah, tak ada. Yang haram pun tak keluar lagi. Jadi lembek. Asalnya orang ini ahli agama, dia datang kepada sultan. Kalau kau tak kuat betul, kau jangan pergilah, karena kau akan terkena fitnah nanti. Fitnah dunianya sultan. Karena orang-orang seperti itu ahli dunia, semua dibeli dia pakai duit, dibelinya pakai uang. Luar biasa bahayanya. Haram, 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 tidak boleh, tidak boleh. Begitu kasih duit, maaf, nggak gepok, sepi, nggak ada, slow. Lah terserah dia lah, terserahlah. Ini namanya fitnahnya. Makanya maksudnya beliau itu begitu. Jangan kau masuk ke sultan karena engkau nak menasihatinya. Kalau engkau belum termasuk orang yang mumpuni di dalam masalah itu. Maksudnya goyang nanti engkau nih. Kau masuk ke sultan bahaya. Ya engkau macam ini, tahu kau kena duitnya, selesai engkau kena fitnahnya sultan. Tak usah masuk. Agamamu lebih penting daripada duitnya sultan. Wala yakhlu bimra'atin syabatin wa in aqra'ahal Qur'an. Yang kedua, janganlah berduaan dengan seorang wanita muda walaupun membacakan Al-Quran, ngaji. Ada muridnya anak perempuan masih muda, ngaji bacakan Quran. Nah, dia muridnya berduaan. Jangan. Tuh. Setan tuh bahaya luar biasa. Astagfirullah. Jadi fitnah. Ini kena fitnah lagi, bahaya. Subhanallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ngeri.
Kalau orang awam dengan awam pacaran kemana-mana, bonceng kemana-mana bersepi-sepi, itu dianggap biasa. Nah, tapi kalau seorang guru ngaji kan, aduh, habis viral luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke. Ya sebetulnya sama-sama dosanya, bukan nggak dosa, semuanya dosa. Nah, dikira orang awam nggak dosa, mau sepi-sepian pajak, ya dosa juga sama saja. Itu yang kedua. Nah ini fitnah yang luar biasa. Ini momennya ngaji Quran, guru sama murid itu sudah berbahaya. Orang tahu agama, apalagi orang awam dua, yang laki-laki awam, yang perempuan awam, muda sama-sama jalan-jalan, mau jadi apa? Ini yang ada Quran di depannya saja, setan itu masih bisa mengalahkan. Apalagi yang memang dek kita jalan-jalan yuk, apalagi yang sudah berniat dari awal, hancur. Nah, itu bahayanya itu di situ. Bukan berarti ini saja yang tidak boleh, yang lebih parah ya, yang momennya bukan momen ibadah itu jelas akan lebih berbahaya. Yang momen ibadah saja itu tidak boleh berbahaya, apalagi yang memang perginya memang malam mingguan. Aduh, habislah ikan asin dimakan kucing. Wala yumakkin sam'ahu min zihawa. Jangan kau fokuskan pendengaranmu mendengarkan orang-orang yang ahli hawa nafsu. Ada orang ngobrol di masalah dunia, ini dengarkan, atau ngobrol masalah apa, urusan dunia lah, entah itu urusan harta, duit, atau tahta, kekuasaan, atau wanita, atau dengarkan. Kenapa? Kalau sering dengarkan gitu nanti hatinya terbawa, kepingin iya, kepingin aku juga lah, kena fitnah juga. Itulah nasihat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita menjadi hamba-Nya yang istiqomah, ya, iman Islamnya istiqomah sampai akhir hayat, diberi husnul khatimah. Tambah hari tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.